Menteri, tadi kita sudah melihat dan memantau secara langsung mengenai data investasi, ada yang real time seperti itu. Nah, ini pemerintah juga kan pernah membuat daftar prioritas investasi, Pak. Di tahun 2022, kemudian di tahun 2023, apakah ada perbedaan atau seperti apa, Pak? Saya lihat tidak ada perbedaan yang signifikan ya, karena kita masih mengacu kepada ke depan itu hilirisasi tetap menjadi salah satu yang terpenting, karena itulah menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian memberikan nilai tambah, kemudian meningkatkan ekspor, itu wajib lah. Dan itu mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua adalah prawisata, ini harus kita kembangkan. Karena sudah pasca pandemi ini kan harus kita lakukan, karena itu juga adalah yang men-trigger UMKM. Dan hilirisasi yang tadi saya maksudkan itu tidak hanya pada sektor pertambangan, tapi termasuk pangan, perikanan, oil and gas, kehutanan. Jadi ini kita harus membangun betul-betul supaya produk yang kita kirim itu adalah produk jadi. Yang berikut infrastruktur, karena Indonesia ini kan negara yang paling besar. Jadi infrastruktur tetap masih menjadi hal yang harus dilakukan. Di samping itu tambahannya IKN ya. Nah ini Pak, menjadi pertanyaan banyak orang juga, investasi di IKN akan seperti apa? Kenapa sih orang tanya terus tentang IKN? Kamu ragu ya terhadap IKN? Tepatnya sedang menunggu bagaimana perkembangannya. Memang di Indonesia ini, kalau begini, cara menjelaskan kepada saudara-saudara kita dan rakyat kita ini, kalau belum ada bukti mereka ragu. Contoh, tahun 2022 Pak Presiden memberikan target investasi 1.200 triliun. Saya mau bilang, apa bisa? Apa Kementerian Investasi bisa? Begitu insya Allah bisa, berarti bisa. Sama dengan IKN. Apa bisa? Saya katakan insya Allah bisa. Karena 20% dari total kebutuhan anggaran untuk IKN itu kan dibiayai oleh APBN. Infrastruktur dasar kan, bangun kantor presiden, parlemen, dan kantor-kantor utama lainnya. Nah, untuk investasi, baik foreign direct investment maupun dalam negeri untuk IKN itu sudah ada. Dan itu kan IKN tidak kita bangun dalam waktu 5 tahun selesai semua. Itu kan ada bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Dan tahap pertama insya Allah cukup, dan 2024 kita akan upacara 17 Agustus di ibu kota negara yang baru. Harapannya seperti itu dan bisa terrealisasi. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Jadi orang itu harus optimis dong. Kita ini, kalau bukan kita yang percaya diri terhadap keberadaan bangsa kita, terus mau siapa? Seoptimis kita terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang akan kemudian tetap naik di tengah resesi global, seperti itu ya Pak? Saya masih ingat di 2021 akhir, ketika APBN ditetapkan pertumbuhan ekonomi nasional kita 5,3%, orang banyak pesimis. Ketika dalam RPJM menetapkan pendapatan negara kita 2.000 triliun lebih, itu banyak orang pesimis. Tapi sekarang apa yang terjadi? Mampu realisasinya. Nah, kenapa harus IKN kita harus pesimis? Dan saya sekali katakan bahwa insya Allah atas dukungan kita semua, bahwa IKN tetap berjalan dan investasi itu tetap ada, dan itu yang sudah masuk kan udah ada dari Uni Emirat Arab, dari China, dari Korea, dari Taiwan, kemudian kemarin Jepang juga berminat, Eropa. Jadi apanya susah dalam negeri. Jadi jangan dikirain bahwa investor kita dalam negeri ini investor kacang goreng. Enggak. Yang pemain-pemain properti gede main. Pak, termasuk juga kemudian bagaimana menjamin kemudahan izin berusaha juga Pak, seperti itu. Undang-undang EKN itu less spesialis. Karena dia di bawah gubernur yang itu setingkat menteri. Peraturan pemerintah tentang kemudahan berusaha dan insentifnya pun khusus. Dan sekarang sudah tinggal ditekan oleh Bapak Presiden. Di mana di situ diberikan insentif yang lebih besar ketimbang insentif di tempat lain. Yang kedua, izinnya pun sangat cepat. Karena di sana akan dibangun kawasan yang modelnya baru, kemudian teknologinya juga, transportasi umumnya juga yang bagus dan memakai energi baru terbarukan. Dengan konsep yang
untuk anak muda cocok lah. Oke, baik. Pak, kita kembali berbicara secara nasional. Untuk komunikasi kementerian antar lembaga sendiri seperti apa kemudian Pak, agar ini sama-sama bersinergi untuk mendongkrak investasi? Kalau selama ini sih, dari kami Kementerian Investasi komunikasinya udah bagus ya. Karena di pemerintah itu sebenarnya gini, style kepemimpinan. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kalau saya sih modelnya, karena saya junior dan bukan birokrasi, jadi tidak resmi lebih banyak. Tapi substansif. Bagi saya adalah bukan prosesnya, tapi hasilnya. Dan selama ini saya melakukan koordinasi fun-fun aja. Oke. Ketika ada komunikasi yang ternyata berbeda, misalnya Pak, pendapatnya di depan publik seperti apa Pak? Kemudian ini akan mempengaruhi investor juga. Kalau saya, negara kita ini demokrasi. Kadang-kadang berbeda itu rahmatan lil alamin. Di agama itu perbedaan itu rahmat. Nah, tapi saya punya cara sendiri untuk bagaimana memahami, menjelaskan, dan memaknai atas sebuah perbedaan itu. Dan saya pikir kami di pemerintah kompak kok. Kami kompak. Tapi artinya Pak, di tahun 2023 dengan target yang baru 1.400 triliun rupiah, kunci keberhasilan investasi ini akan seperti apa? Ataupun faktornya apa Pak? Kuncinya? Kuncinya ada 3. Ya. Tadi saya katakan di atas ya. Yang pertama stabilitas. Oke. Jangan coba-coba kita main api. Main api yang saya maksudkan itu adalah jangan sampai kita membuat stabilitas negara kita tidak bagus. Itu pasti dampaknya ekonomi. Ekonomi itu pasti dampaknya ke investasi. Itu. Yang kedua adalah kolaborasi, kerjasama. Ini penting sekali. Dan yang ketiga dukungan dari media. Jadi kalau bisa beritanya itu yang positif-positif terus. Oke, itu kunci keberhasilan. Tapi kita membahas mengenai kelebihan Indonesia sendiri sebagai surga investasi ini seperti apa Pak? Ini terakhir Pak. Saya mau sampaikan begini. Tunjukkan kepada saya negara mana yang punya sumber daya seperti Indonesia. Kita itu punya kekayaan yang sangat luar biasa sekali. Nikel terbesar di dunia. Batu bara salah satu terbesar di dunia. Koper, emas, laut kita tadi sudah jelasin. Kita punya potensi green energy, angin, matahari, dan segala macam. Pasar terbesar di Asia Tenggara. Populasi 43%. Kemudian kelas menengah yang semakin besar. Yang di negara Asia Tenggara ini yang masuk dalam G20 pendapatan GDP terbesar itu cuma Indonesia. Satu lagi nih, Indonesia itu menganut asas ekonomi bebas aktif. Yang ini tidak dimiliki oleh yang lain juga, tidak banyak dimiliki. Kita bisa ke Amerika, bisa kita ke Eropa, bisa kita ke China. Dan saya pikir begitu terjadi perang dagang antara China dan Amerika, dengan berbagai macam regulasi penghambat, saya pikir salah satu tujuan investor itu akan ke Indonesia. Karena produk mereka bisa kita langsung bypass ke China, bisa bypass ke Amerika, ataupun ke Eropa, ataupun ke negara lain. Ini salah satu poin penting yang Indonesia punyai. Di samping itu memang, kita sudah melakukan reform regulasi yang menghambat investasi. Dan yang terpenting lagi adalah kita sekarang lagi fokus untuk bagaimana mendorong penciptaan kolaborasi yang sehat antara investor dalam luar negeri dengan UMKM dan pengusaha-pengusaha daerah. Oke, Pak Menteri, terakhir closing statement, apalagi yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Saya sih gelisah kebangsaan. Kalau boleh sampaikan bahwa dari 2020 sampai dengan 2022, menurut saya dalam sejarah kemerdekaan bangsa, ini adalah tahun yang penuh dinamika. Kita kena pandemi, habis itu ada perang Ukraina sama Rusia. Ekonomi global yang mohon maaf suram, tapi pertumbuhan ekonomi nasional kita baik. Ujian paling berat kita adalah 2023. Kalau tidak mampu kita kelola baik, kalau kita tidak bisa menjaga stabilitas baik, maka tujuan dalam berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan, pemerataan, kesehatan, dan pendidikan mungkin tidak akan maksimal mampu kita lakukan bersama-sama. Dan itu yang rugi kita semua. Baik. Jadi cara-cara lama, cara-cara politik-politik yang mohon maaf, yang tidak pantas dan patut untuk kita lakukan sebagai orang terdidik, sudah harus kita tinggalkan. Ayo kita main yang enak lah. Itu sih. Kalau itu mampu stabilitas kita jaga, insya Allah investasi akan
semakin baik. Oke, baik. Dan Pak. ke depan Indonesia semakin paten. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri telah meluangkan waktunya berbincang bersama Makasih, kami Mbak. dalam Economic Makasih. Challenges. Terima kasih, Pak. Pemirsa, target investasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah bukanlah angka yang kecil. Apalagi saat ini banyak negara yang semakin memperlonggar aturan untuk menarik investasi. Namun tidak ada yang tidak mungkin karena Indonesia kini semakin mempermudah perizinan investasi lewat berbagai kebijakan disertai dengan infrastruktur yang juga semakin baik. Bagaimana hasilnya? Kita akan sama-sama menjadi saksinya. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Economic Challenges berikutnya. Metro TV